Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Hadratul Karamin wa asyurul isatidah al-ulama, para Pak Ibu, Ustaz Ustazah di Majelis Singaan Center Indonesia di Medan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, siang hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak semua di tempat yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu, terutama ustaz dan ustazah yang hadir, dan kita semua mendapatkan berkah, limpahan, rahmat, inayah, kunjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hari ini hadir juga, ini anak-anak kecil kita, mudah-mudahan besok-besok sebagai pelanggan kita. Amin. Nah, sejak ini dikenalkan dengan majlis-majlis seperti ini, kita berharap kalau kita sudah jadi kakek nenek, maka mereka inilah remaja-remaja berikutnya yang akan melanjutkan perjuangan kita. Allahumma amin. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang Al-Quran, karena antum semua ini guru-guru dan penanggung jawab kelestarian Al-Quran di kitab ini, maka nikmat termasuk pada majlis yang sangat mulia, wadah-wadah dari firman Allah, tempat-tempat dari firman Allah. Tidak semua orang di kalangan umat Islam itu dipilih oleh Allah menjadi wadah bagi firman Allah. Umat Islam di dunia ini jumlahnya miliaran. Namun yang peduli menjadi wadah dari firman Allah tidak banyak. Dalam satu kota, kalau misalnya kota tersebut jumlah masyarakatnya kita sebut saja 10 juta. 10 juta. Kemudian ada 500 orang bertekad menjadi penghafal Al-Quran. Maka dari 10 juta itu kok ada 500 orang, itu sudah banyak sebenarnya. Sudah banyak. Maksudnya orang-orang yang peduli terhadap pelestarian Al-Quran itu di kalangan masyarakat Islam jumlahnya minoritas. Yang banyak itu orang Islam. Jangankan menjadi penghafal atau ahli Al-Quran, jangankan seperti itu, untuk memahami ajaran-ajaran syariat saja itu lebih banyak yang tidak mau menghindar, lebih banyak yang menghindar. Kalau saya katakan dalam bahasa kita ada Islam abangan, ada Islam KTP, real di masyarakat itu lebih banyak Islam abangan dan KTP itu dibanding orang-orang yang peduli terhadap
aturan syariat Islam. Apalagi dibandingkan dengan orang-orang yang ahli dalam dunia Al-Quran. Kalau kita kumpulkan umat Islam yang peduli terhadap aturan main syariat dengan mempelajari kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf, adab, dan tata cara berislam secara baik. Kita sebut misalnya ada 1 juta orang dalam satu komunitas, maka rata-rata kita katakan ada di kalangan mereka ini 200 orang yang mau untuk terjun di bidang Al-Quran, mulai dari tata cara menghafal Al-Quran yang baik, membaca Al-Quran yang baik, tajwid maksudnya, apalagi sampai belajar silsilah usaha, apalagi sampai belajar qiraah syafiyah, mendalami. Kalau misalnya dari 1 juta orang dalam satu komunitas muslim yang ngerti agama, ada 200 saja itu sudah luar biasa. Berapa? Luar biasa. Kenapa? Sebagian orang Islam yang belajar ilmu agama, ya memang mereka belajar Al-Quran tapi hanya dasar-dasar saja. Kalau untuk menjadi seorang hafid, penghafal, ini luar biasa. Kalau mau itu luar biasa. Padahal di dalam dunia Al-Quran ini bukan sekedar ada kelas tahfidz, rumah tahfidz, bukan sekedar itu. Banyak yang perlu dipelajari tentang Al-Quran. Salah satu dari sekian banyak ilmu Al-Quran itu adalah tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran itu hanya satu dari bagian ilmu Al-Quran. Alhamdulillah kalau di sini ada penghafalnya. Saya tadi tanya kira-kira kalau kumpul berapa orang ya, kira-kira. Kalau mengajak keluarganya masing-masing, sebut saja 50-60 orang. Maka saya tanya, dari 60 orang itu yang sudah hafid berapa? Ustaz misalnya. Ya kurang lebih 5 orang. Ternyata mayoritasnya yang tidak hafal Al-Quran. Padahal ini rumah Al-Quran, anggotanya ini ahli Al-Quran, pecinta Al-Quran, ya. Tapi real di tempat ini sebut saja itu hanya sedikit yang bisa menyelesaikan tahfidzul Quran. Itu real yang terjadi di tengah masyarakat. Baik. Dari 5, jadi kan mulai 10 juta ya, kita sharing. Dari 5 penghafal Al-Quran, Bapak saya tanya, tapi dengan jujur Pak Ustaz, yang bisa membaca tartil dengan suara enak, indah, dengan lagu yang bagus, berapa orang? Berapa? 5 orang hafizul Quran, bukan muridnya, hafizul Quran. Dari hafal dari juz 1 sampai juz 30 yang suaranya enak bisa qiraah berapa? 10 orang, 5 orang. Katanya yang hafid 5 orang. Yang hafid 5 orang. Ada 5 orang sekarang, ayo di sini kita praktekkan qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Ustaz siapa? Darwin. Berapa orang? 3 orang. Itu 5 orang loh yang hafid. Baik, dari 3 orang itu yang juara qiraah kelas kecamatan juga. Berapa? Ada.
Satu. Berapa? Dua nasional Bi. Iya, berapa orang? Ini. Satu. Ketua. Dua orang. Baik, 2 orang. Bisa kasih bonus 5 orang. Lihat dari 10 juta yang saya katakan, yang mengerti, ya, mengerti Al-Quran, mau menghafal Al-Quran, belajar lagu Al-Quran, ingat, ternyata cuma 2, jadi sangat minoritas. Sangat minoritas. Itu kalau kita mau mendalami dari 2 kori ini atau 3 kori ini, saya tanya, siapa di antara 3 kori ini yang sudah belajar tuntas qiraah Shafiyah? Belum ada. Padahal ada ilmu di sana namanya qiraah Shafiyah. 7 wajah di dalam apa? Qiraah. Ternyata, mohon maaf ya, ilmu kita ini kalau dibanding dengan ilmu Al-Quran, ilmu kita itu masih jauh dari sempurna itu. Kalau dibandingkan dengan apa? Ilmu yang terkait dengan Al-Quran, qiraah Shafiyah belum ada. Baik, lanjutkan. Ini tanpa, mohon maaf ya, tanpa merendahkan yang lainnya juga. Kita ini mau seleksi pada diri kita ini kurang apa gitu maksudnya. Dari 3 hafid yang tadi sudah bagus, 2 sudah juara ya. Yang bisa menafsiri Al-Quran mulai dari juz pertama sampai juz 30 menjadi mufassirul Quran berapa? Berarti apa masih? Artinya kita umat Islam zaman sekarang sangat penting untuk belajar, bukan sekedar membuka rumah Al-Quran, tapi perlu juga mendatangkan guru-guru qiraah Shafiyah, bahkan juga perlu mendatangkan ulama-ulama ahli tafsir, sehingga tinggal 3 orang itu benar-benar menjadi qori nasional. Kalau lomba syarhul Quran, tafsirul Quran bisa menang kurang lebih gimana caranya? Itulah kondisi umat Islam zaman sekarang. Karena itu ya ikhwan, kalau ada 3 orang saja menjadi pakar Al-Quran, ini sangat luar biasa. Ya, 3 orang seluruh Medan, 3 orang menjadi qori nasional. Kemudian lomba syarhul Quran, tafsirul Quran menang juara 1. Lomba lagi baru lomba lagi qiraah Shafiyah juara 1. Ini Medan sudah menjadi barometer dunia. Baik, saya tanya, ini ilmu Al-Quran. Kita sudah punya 3 ya. 3 ya. Bahkan kita takwini, kita maknai, sampai baca Qurannya bagus, hafidnya top, qiraah Shafiyah lulus, belajar tafsirul Quran lulus. Saya mau tanya, kira-kira dari 3 itu khat Qurannya kira-kira yang bagus berapa ya? Apa tulisannya Sakarayam? Ini masalah juga. Padahal ilmu khatul Quran itu ilmu. Itulah umat Islam di zaman sekarang. Sebenarnya kita ini di dunia ini banyak yang mencari. Di dunia ini banyak yang mencari. Berarti perlu apa? Mendatangkan ahli khat yang top, biasanya dari Turki. Khatul Quran itu yang banyak top dari Turki. Perlu mendatangkan lah di rumah tahfidz ini, rumah Quran ini. Syekh doanya. Saya doakan juga saya.
Jadi maksudnya begini ya Iwan, kita bangga, kita tetap bangga dari sekian. Saya katakan 10 juta orang, saya nggak tahu 10 juta orang itu sebut saja dari Medan semuanya ya. Satu Medan mencari pakar Al-Quran dalam segala ilmu rasanya sulit. Maka antum semua perlu memulai, apalagi saya lihat ustaz-ustaz di sini masih muda-muda. Ustaz apa Ustaz? Antum namanya? Ustaz Andi Zainal, usianya berapa? 37. Maaf, bukan saya apa-apa ya, maaf ya. Kalau kita mengikuti umurnya Nabi Muhammad SAW, itu 63 beliau wafat. Berarti antum harus mengejar ilmu Al-Quran yang full dari itu sampai khotnya betul-betul hebat, semuanya hebat. Tinggal 30 tahun lagi aku mampu dan kira-kira. Sisa berapa? 26 tahun lagi. Ternyata pendek umur kita ini untuk mengikuti segala macam ilmu-ilmu yang ada pada Al-Quran. Karena itu dikatakan Al-Quran ini ibarat lautan tak bertepi. Kalau kita akan memasuki ilmu Al-Quran dengan segala bidangnya, wah ini luar biasa. Kalau ada orang yang mampu, Masya Allah. Kata pakar-pakar nahwu, jangan Anda mengatakan ahli bahasa kalau Anda belum bisa apa namanya? Ya, bahasa bahasa. Dan istilahnya dalam nahwu itu koma fi'il madi. Ya, apa namanya? Iqra. Maaf. Saya ini usia saya sudah 21 tahun, jadi agak lumayan sering-sering lupa istilah-istilah itu. Mohon maaf. Padahal saya itu ngajar, dulu ngajar ilmu nahwu. Jadi kalau itu ya makanan sehari-hari sebenarnya. Tapi karena sudah saya keliling gitu ya, pelatih mereka panas terus gini ilmunya banyak yang luntur karena panas. Bilang kalau aja lupa. Kata ulama-ulama ahli nahwu, jangan engkau merasa menjadi ahli Al-Quran kalau engkau belum bisa mengikrot ayat-ayat, surat-surat mulai dari juz pertama sampai juz 3. Saya tanya, ini kan ada 3 ya, kita kandidat tadi. Siapa di antara 3 yang sudah bisa mengikrot Al-Quran dengan benar? Bisa ya? Ustaz Andi. Kiai Ustaz Andi. Hakam, makin Al-Quran dari awal sampai akhir. Oh, pernah. Iya. Jadi kan dulu sedikit saya minta banyak. Apa artinya sedikit? Kita minta banyak, maksudnya pakar. Artinya begini ya Ikhwan, kalau kita masuk dunia Al-Quran dengan sesungguh-sungguhnya, maka kita juga perlu pakar yang namanya bahasa Al-Quran disesuaikan dengan ilmu nahwu, gramatikal Arab, dan kita harus bisa. Begitu. Itu kalau kita mengaku sebagai pakar-pakar Al-Quran. Ilmu nahwu berapa cabang ilmu nahwu? Banyak. Selain itu perlu juga namanya ilmu tasrif. Qala ta'ala, ya. Tasrifannya itu bagaimana? Ini juga di antara dari ilmu Al-Quran. Banyak. Rasanya ini kayak awam bicara. Karena itu dikatakan Al-Quran itu bahr, lautan tak bertepi. Karena masuk dunia Al-Quran, kita menjadi bodoh kita ini. Kalau kita masuk menyelami ilmu Al-Quran, kita akan merasa menjadi bodoh karena ilmu kita dan mencapai apa yang semestinya ada pada Al-Quran. Ada lagi ilmu sastra di dalam Al-Quran. Ilmu sastra. Ada ilmu maknawi.
ada sastra, ada makna. Berbeda. Orang membaca Al-Quran boleh aturannya karena maknawinya Al-Quran sehingga tidak salah. Tidak salah. Tapi boleh juga bukan maknawinya, bukan arti, tapi dari segi sastra. Ini juga perlu dipelajari. Contoh istisna. Nah ini tentangnya istisna. Istisna itu tidak boleh lepas atau terpisah dari mustasna minhu. Begitu. Jadi syarat istisna pengecualian itu tidak boleh terputus dari mustasna minhu kalimat yang dikecualikan. Begitu. Kalau terputus tidak sah. Contoh praktek. Saya punya uang 10 juta. Sudah? Saya punya uang 10 juta. Kemudian saya berikrar. Misalnya nih, uang. Misalnya saya mengatakan saya hadiahkan uang 10 juta ini untuk rumah Al-Quran. Ya? Saya bukan kecuali tadi berapa? 10 juta ya? Kecuali 1 juta. Kecuali 1 juta berarti yang sah saya berikan kepada rumah Al-Quran ini 9 juta. Paham ya? Lu gambarnya botol ini begini lebih mudah ya. Botol. Saya hibahkan botol ini kepada rumah Al-Quran. Itu begini. Terima dulu. Nah, sudah, jangan dicabut. Kecuali tutupnya. Maka pengurusnya hanya menerima botolnya tanpa tutupnya karena ada pengecualian. Itu sah di dalam namun maka hukum dalam fikih sah pemberian. Tapi kalau begini, saya hibahkan botol ini untuk sekolah atau rumah Quran. Sudah selesai diterima. Saya bincang-bincang, Bapak dari mana? Ini saudara, kapan ini mau datangnya? Berapa sehari? Kecuali tutupnya. Itu tidak sah. Tidak sah. Karena menyambung fasil. Tapi sah. Maka haram saya mengambil tutupnya ini karena sudah saya berikan kepada rumah Al-Quran. Itu aturan lain termasuk di dalam kitab usul fikih kita. Namanya maknanya. Al-Quran bukan membaca itu perlu paham seperti itu. Saya contohkan, sebagian kiai-kiai kita, guru-guru kita, kalau baca surat Al-Asr, pertimbangannya itu makna, arti. Maka mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Gini ya, saya jelaskan bukan karena saya tidak tahu ya, tapi kami ini contoh, kan gitu kan. Maka saya membacanya dengan pertimbangan makna itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, gitu kan? Wal asr maksudnya. Dilanjutkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa, artinya dia. Apa pertimbangannya? Karena maknanya supaya tidak putus. Maknanya baru diulang illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya gimana? Wal asr.
atau wal asri gitu aja ya, sesuai dengan harokatnya ya. Demi masa innal insana lafi khusrin illa, artinya di sini sesungguhnya manusia itu pada merugi kecuali, supaya tidak putus, tidak munfasil, tidak terputus. Kecuali apa? Nah, kan ada kecualinya. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amil sholihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan saling berwasiat atau saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bil sabr, dan juga saling meningkatkan di dalam kesabaran. Intinya dari itu ilah, kecuali diulangi, kecuali begini, biar apa kata para ulama? Biar tidak terputus syaratnya, biar tidak munfasil. Maka ayat itu secara sambung sah. Andai kata ada pembagian kayak tadi, sah, karena ilahnya tidak terputus. Ya, itu pertimbangan makna. Tapi ada orang ulama yang ahli sastra. Pertimbangannya bukan makna, tapi sastra. Apa itu sastranya? Pembagiannya begini. Wal asr. Ya, kalau lebih mudah saya katakan wal asri, gitu ya. Wal asr. Jadi disukun akhirnya. Innal insana lafi khusrin. Bacanya innal insana lafi khusr. Aduh. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bacanya wa tawassaw bis sabri. Jadi ajaran itu ro'iyah yang disukun. Pertimbangannya apa? Biar indah Al-Quran itu. Biar apa? Indah. Itu aturan-aturan sastra sebenarnya sama loh ya. Aturan, saya tidak menyamakan Al-Quran dengan yang lain. Pantun, orang bikin pantun itu ya harus sama. Akhirnya yang dipilih kan harus sama ya. Contoh, saya bisa pantun sedikit. Iya. Saya masih di Medan belajar pantun. Nah, ini pantun bikinan saya sendiri. Gua kecipir, gua kedondong. Gitu kan ya. Terima kasih dong. Kenapa kok saya terima kasih dong? Karena sebelumnya ada gua kedondong. Jadi tepat kata orang Medan, orang Melayu, gua kecipir, gua kedondong. Terima kasih dong. Coba saya ganti, gak enak ya. Bahkan orang itu menunggu, tak cocok. Gua kecipir, gua kedondong. Saya terima kasih saja lah ya. Apa itu maksudnya? Ya karena tak cocok. Itu enggak sastra, enggak menggunakan sastra. Walaupun bercanda, tapi orang menjadi paham. Gua kecipir, gua kedondong. Terima kasih dong. Oh, maksudnya dongnya itu. Itulah sastra. Jelas, Al-Quran pun mengenal sastra. Ya, jadi saya harapkan yang hafid-hafid yang tiga orang tadi itu juga mendalami ilmu sastra. Jadi nanti kalau jadi pakar Al-Quran, pakar semuanya, mulai nahwunya, sastranya, apa saja tadi, tafsirannya, ayat-ayatnya, khotnya, semuanya dipelajari menjadi pakar yang utuh. Nah ini perlu pekerjaan yang lama ini. Cukup enggak? 25 tahun akan mereka berdiri. Nah, apa sih hikmahnya saya menyampaikan seperti ini? Agar pertama kita ini semakin giat. Oh iya, ternyata menjadi delegasi Al-Quran yang sudah diutus oleh Allah untuk menjadi wadah Al-Quran, bukan sekedar tahfidzul Quran selesai, bukan. Tapi ternyata ilmu Al-Quran masih banyak dan perlu lagi mendalami
terutama anak-anak kita ini mulai diajari sekarang ini ya. Ini usia misalnya 10 tahun, kalau bisa sudah hafal Al-Quran. Ini 14 tahun sudah hafal Al-Quran Sapia, begitu. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala usia 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Karena itu ilmu belum menyeluruh. Kita kadang-kadang 30 tahun ya. Nah, bapak-bapak yang hafal Al-Quran 30 tahun, 40 tahun, bahkan 60 tahun itu hafal saya enggak. Tidak, hafal itu enggak. Jangankan hafal itu enggak. Kadang-kadang ngaji Al-Quran itu enggak bisa. Apalagi mau hafal. Dan sebagian dari masyarakat itu demikian. Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Karena itu ilmunya menyeluruh, segala macam belum kuasai, sastra belum kuasai, nahwu dikuasai, hadis dikuasai, fikih dikuasai, segala macam. Namanya fiqhul Quran, fikih yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, itu keahlian Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Bapak-bapak, ibu, Pak Ustaz, mudah-mudahan ini motivasi dari saya ya. Bukan berarti mohon maaf. Bukan berarti kalau saya ditanya apakah itu buka fiqhul Quran, saya katakan ya belum lah, saya bukan Imam Syafi'i ya. Cuma kan diminta motivasi, supaya kita beri motivasi sesuai dengan apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa hulik wal khatim lima sabaq nasil al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi ulumina وبارك لنا في أفهامنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في مجالسنا وبارك لنا في مدارسنا وبارك لنا في معاهدنا وبارك لنا في حركاتنا وبارك لنا في سكناتنا يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بقبول الفاتحة. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Kiai sudah memberikan nasihat-nasihat untuk bersama serta motivasi buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan